Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, sekarang kita masuk ke barang Malis Mirella. Jadi ini brace pump buatan Malis, serinya Mirella. Ini dual brace pump juga, jadi bisa memompa 2 PD dalam waktu bersamaan. Jadi nanti untuk standar pengiriman biasanya kita pakai kontainer seperti ini, bisa bervariasi juga bentuk dan ukurannya. Nah, nanti di dalam paketnya itu ada mesinnya seperti ini. Ini brace pumpnya, mesin utamanya. Terus ada selang, ini selangnya ada 2. Ini ada stand untuk botolnya. Jadi stand botol ada 2. Lalu dapat botolnya itu sendiri. Ini ada beserta tutupnya. Jadi ini fungsinya nanti buat storing. Kalau misalnya setelah mompa nggak mau langsung diminum, mau istilahnya disimpan dulu, misalnya dalam perjalanan bisa pakai tutup ini untuk nyimpen. Botol beserta tutup. Lalu ini valve-nya, valve yang di sini, yang di dalam dia pakai model seperti ini. Kalau di Spectra namanya blue valve, kalau di Malis standarnya seperti ini. Jadi lebih lebih durable, dia nggak gampang sobek. Valve dalamnya ini backflow preventornya, sistemnya seperti ini. Ada tutupnya nanti yang nyambung ke selang. Ini valve buat backflow-nya, bentuknya seperti ini. Terus habis itu ini mekanismenya, dia langsung keluar sebagai corong seperti ini. Jadi dia corongnya udah built-in, jadi nggak ada ukuran-ukuran tertentu. Ini silikonnya. Nah, kita pasang kayak gini. Oke. Nah, ini ada tutupnya. Jadi kalau di Malis dikasih tutup seperti ini, mungkin kalau dalam perjalanan biar nggak gampang kemasukan debu atau lainnya. Dapat 2 set sama seperti itu. Sistem backflow plus tutup corongnya dan silikonnya juga. Oke. Nah, ini untuk tutup botolnya. Jadi dapat 2 juga. Jadi nanti kalau mau langsung diminumkan ke bayinya bisa langsung seperti ini sistemnya. Terus kalau mau, nah ini di sini tutup dotnya ini dia punya converter. Jadi kalau ukuran mulut botolnya Malis ini memang agak besar seperti Spectra. Jadi nanti misalnya di lapangan pengen pakai botol lain, botol merek lain yang mulut botolnya agak kecil, misalnya merek Pigeon atau yang lain itu biasanya agak kecil. Nah, nanti pakai ini konverternya dulu. Jadi di convert ke yang ukurannya agak lebih kecil, nanti bisa pakai yang merek lain. Konverternya juga dapat 2. Tutup dotnya dapat 2 juga. Terus habis itu ada charger seperti ini, dia 10 volt 1,5 ampere. Nah, ini dapat 1, sama biasanya dapat konektornya. Hati-hati juga, meskipun nanti konektornya seperti ini sama dengan charger yang ada di rumah, jangan sembarang diganti juga karena harus dipastikan voltasenya itu sama. Ini 10 volt 1,5 ampere. Oke, sekarang kita ke tutorial penggunaan. Jadi ini mesinnya. Posisi ini saya memang colok ke charger karena posisinya baterainya sedang habis. Nah, ini untuk konektor chargernya ada di samping sebelah kanan seperti ini. Jadi tinggal dimasukin aja seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaannya kita rekomendasikan misalnya memakai mesin-mesin yang punya baterai built-in di dalam seperti ini, lebih baik tidak dalam keadaan tercolok ke listrik atau ke charger. Jadi posisinya ketika memang baterainya habis seperti ini, memang kita diamkan dulu beberapa lama sampai dia ngisi. Bisa ngisi full atau mungkin ngisi secukupnya. Nah, nanti misalnya mau pakai, ininya kita lepas chargernya, baru kita pakai brace pumpnya seperti itu. Kalau sambil nyolok kita tidak rekomendasikan untuk keamanan, juga untuk keawetan mesinnya itu sendiri. Nah, di Malis sendiri posisinya dia touch panel. Di sini touch panel pakainya. Terus untuk on off-nya ada di bawah, bagian bawah ini ada kayak tuas kecil untuk on off. Nah, ini coba saya cabut dulu, peragakan. Nanti kita on dulu, posisikan di on. Ada bunyi tit gitu. Terus untuk menyalakan nanti tinggal pencet on ini dia langsung
bersuara ya, nyedot. Nah, di sini ada menunya. Nah, sorry ini karena baterainya habis. Saya demonya pakai charger, nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini ada beberapa mode. Ada mode L atau left. Jadi nanti yang kerja hanya pompa sebelah kiri. Nanti dipencet lagi ada mode R atau right. Nanti yang kerja hanya pompa sebelah kanan. Jadi dia punya dua pompa terpisah, kiri dan kanan. Nah, ini bisa diatur. Jadi misalnya mau pakai yang kiri aja bisa, yang kanan aja bisa. Nah, nanti dipencet lagi ada mode D atau double atau dual. Jadi dua-duanya nyala. Tapi kalau di mode D ini, dia bisa speednya diatur independen. Jadi yang kiri bisa kenceng, yang kanan bisa pelan atau sebaliknya. Terus ada juga satu lagi mode A atau dual auto. Jadi ketika kita naikin entah di kiri atau di kanan, mesinnya sama-sama dua-duanya ngesync atau menyamakan speednya. Jadi kalau ini dikurangin ya yang kanan kurang, yang kiri ikut kurang, ditambah dua-duanya sama-sama nambah. Nah, jadi ada 4 mode kayak gitu. Itu untuk mode pengaktifan mesinnya. Nah, kalau mode untuk nyedotnya itu ada 2. Untuk yang panah dan ada 1 tetes kecil ini untuk mode awal, jadi mode massage kalau biasanya di mesin lain mengistilahkan, atau istilahnya mode pemanasan ya. Jadi di sini pulse untuk nyedotnya tidak terlalu kencang. Speednya juga ada di mode ini, ada beberapa speed. Terus ada pencet di sini satu lagi, itu mode untuk istilahnya memompa. Mode memompa yang full itu lambangnya seperti ini, 2 tetes seperti ini. Nah, ini kalau dilihat bunyinya udah beda ya. Jadi dia pulse pemompanya dia lebih kuat kayak gitu. Nah, rekomendasi sama seperti mesin lain, ketika menyalakan dan mematikan selalu pastikan 2 mesin ini ada di speed paling kecil. Jadi ini speed paling kecil, kita turunkan. Yang sini juga speed paling kecil. Enak sih kita ngesetnya di A ya. Jadi semuanya diturunin, baru kita matikan. Karena posisinya itu untuk menjaga kesehatan pompanya ini sendiri, plus juga kalau biasanya kan pompa dari speed kecil ke speed gede, atau maksudnya ke kekuatan, maksudnya kekuatannya yang agak besar, agak kuat. Nah, nanti biasanya kalau berhenti di kekuatan yang kuat itu, nanti besoknya atau selang berapa jam memompa lagi, begitu nyalain dia langsung defaultnya di level yang tinggi itu. Jadi nanti tiba-tiba mompanya atau nyedotnya, mohon maaf, itu langsung kuat. Nah, nanti takutnya waktu sistem ininya lagi nempel di payudara nanti rasanya akan sakit gitu. Seperti itu untuk mesinnya sendiri. Nah, untuk connect ke sistemnya nanti kita pakai selang seperti ini. Ini ada 2. Jadi untuk malis sendiri, selangnya untuk kanan sama kiri jalurnya beda, tidak perlu ditutup kalau hanya pakai 1 selang. Nah, tinggal memastikan bahwa kalau pakai yang kanan kita memang beneran colok selangnya ini di jalur mesin yang kanan. Nah, kalau yang kiri juga pakai yang kiri seperti itu. Ini saya colok dua-duanya langsung. Nah, nanti masuk ke sini, dipastikan valve-nya ini ada. Pastikan lubangnya di belakang ya. Jadi colok masuk ini. Terus untuk silikon preference, ada yang suka pakai, ada yang nggak suka pakai. Nanti dicoba aja masing-masing nyamannya bagaimana. Nah, nanti valve ininya yang untuk ke aliran botol bawahnya kita pasang dulu, tinggal pasang biasa aja seperti itu, lalu langsung colok aja deh ke botol. Nah, ini juga kalau mau pakai konektor itu bisa di sini. Miring. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa pakai botol yang ukurannya kecil. Kita pakai botol yang ukurannya malis standar, kita bisa taruh di stand seperti ini. Yang satunya juga kita pasang sama tutupnya botol. Taruh di stand, kita nyalakan ya.
Nah ini untuk demo ya, karena memang baterainya pas habis kita terpaksa nyolok, tapi sebaiknya kalau connect ke badan tidak sambil nyolok ke listrik. Seperti itu. Nah ini udah nyala. Kalau dilihat karet-karet yang atas di backflow sistemnya itu kayak tersedot gitu, tersedot dan mengembang, tersedot dan mengembang seperti itu. Nah ini pun juga sistemnya dia ganti-gantian, kanan kiri seperti itu. Nanti kalau mau dinaikkan speednya ya tinggal tekan tombol plus yang di sini. Nah ini dia di mode pemanasan dulu atau massage, terus ini di mode full. Ini tadi massage nih yang pendek-pendek itu. Nah yang ini mode full. Nah itu kan kelihatan nanti tersedot kuat valve-nya. Ini untuk prosedur seperti tadi, semua mode kita cek, kita turunkan semua ke level 1, baru kita matikan. Seperti itu aja untuk penggunaan mesinnya. Nanti kalau posisi malis ini memang dia tidak disediakan mode untuk di-convert ke pompa manual. Jadi tidak bisa di-convert, hanya bisa dipakai dengan mesinnya. Terus untuk pencucian seperti yang lain sama, karena ini istilahnya sistemnya ini terpisah, jadi jalur udaranya kan lewat pompa ini ke mesin. Nah sedangkan untuk jalur air AC-nya itu kan dari corong sini turun ke botol. Jadi nanti memang posisinya adalah yang sebaiknya dicuci adalah botolnya tentu saja, terus valve ini. Nah, kalau valve yang bentuknya seperti ini, untuk cabut pasangnya kita bisa agak santai, tidak perlu terlalu hati-hati seperti valve yang full silikon, jadi bisa langsung cabut aja. Terus habis itu backflow-nya ini bisa dicuci silikonnya. Nah terus yang jelas tidak boleh dicuci adalah selangnya, karena ini jalur udara, karena takutnya nanti kalau ada air yang terjebak ke arah selang ini bisa masuk ke mesin dan bisa menyebabkan korsleting. Nah nanti yang agak tricky di bagian sini, karena bagian sini kan nanti jelas kena air AC, kita pasti perlu mencuci. Nah cuman kita pastikan kalau valve-nya ini full kering, jadi tidak boleh ada air di sini karena nanti dia nyambung ke selang, takutnya nanti seperti tadi kesedot ke mesin bisa korslet. Misalnya sininya basah, semuanya sih sebenarnya, nanti pastikan kalau mau memakai mesin itu semuanya dalam keadaan kering. Kadang memang ini biasanya sih nggak akan kena AC ya, nggak akan kena AC, kecuali kalau tiba-tiba botolnya terbalik atau bagaimana, nanti AC-nya tumpah ke sini, ya memang kita harus cuci, bersihkan seperti itu. Tapi pastikan aja semuanya dalam keadaan kering sebelum memakai untuk menghindari korsleting. Ingat, selang tidak perlu dicuci. Ini juga sebenarnya kalau tidak kena AC tidak perlu dicuci, tapi misalnya pun harus dicuci juga ini harus 100% kering sebelum dipakai. Terus untuk steril, jadi biasanya kan ibu-ibu mensteril alat-alat ini sebelum dipakai. Kami sarankan sterilnya dengan minimal steam sterilizer yang pakai uap, atau yang heat only seperti Panasonic The Steril, atau mungkin yang UV sterilizer itu juga bagus, merek apapun bisa. Cuman memang kadang kami temui beberapa masih menggunakan metode istilahnya konvensional atau tradisional ya. Buat steril biasanya direbus, itu tidak kami rekomendasikan, karena apalagi kalau direbus di atas api atau di atas kompor sampai mendidih dan ini ditumpuk-tumpuk, kadang biasanya karena pancinya kecil atau bagaimana, ini nanti kena panas yang mungkin melebihi daya dia untuk menahan panas, jadi nanti efeknya si botolnya ini bisa meleleh. Nah kalau meleleh, kita tahu plastik kalau meleleh nanti ada reaksinya, mungkin nanti jelek juga buat AC-nya, kurang bagus. Jadi lebih baik menghindari teknik sterilisasi seperti itu, ataupun jika terpaksa memang hanya itu sistem yang bisa dipakai di rumah, tidak di atas api menyala. Jadi kalau sudah mendidih, apinya dimatikan, dikondisikan, dan mungkin pancinya tidak terlalu penuh, nanti kita masukkan ke air panas itu supaya steril. Sebelum dipakai pastikan semuanya kering, mungkin dilap pakai tisu supaya 100% kering baru dipakai. Secara umum seperti itu tutorial penggunaan dan perawatan Malis Mirella Breast Pump ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.